Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Sebuah masjid di Kabupaten Puncak Jaya terbakar. Jasad yang ditemukan di Sungai Maro adalah tentara, ternyata korban pembunuhan. Pesta kembang api warnai pergantian tahun di Merauke dan Mimika. Masjid Al-Amaliyah terbakar di Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dengan peralatan seadanya, polisi dan warga bergotong royong memadamkan api yang membakar masjid berbahan papan triplek agar tidak meluas. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri sudah memerintahkan Polres Puncak Jaya untuk menyelidiki penyebab kebakaran karena ditemukan sejumlah barang bukti mencurigakan di lokasi kebakaran. Ya, Puncak Jaya kebetulan kejadiannya di Ilu, ini sedang berproses oleh Kapolres. Memang ada terjadi pembakaran, tetapi itu sedang berproses apakah pembakaran atau terbakar karena kejadian itu 4 subuh. Dan saya tidak mau itu dikait-kaitkan dengan tadi isu duka ya, duka yang namanya jauh. Kebetulan bangunan itu juga terbuat dari triplek, sehingga saya tidak berharap sebagaimana kejadian yang terjadi di dekat dengan Delinter. Memang satu ruko yang terbakar merambat menjadi 25 bangunan. Kebakaran Masjid Al-Amaliyah menimbulkan kecurigaan karena di lokasi ditemukan sebuah botol minuman keras di tempat wudhu. Selain itu juga polisi menemukan jejak kaki di pintu gapura masjid. Polres Puncak Jaya juga meminta keterangan sejumlah saksi. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Identitas mayat terapung yang ditemukan warga Merauke pada 27 Desember lalu di Sungai Maro akhirnya terungkap. Jasad tersebut adalah tentara. Pratu Andri Irawan, anggota TNI Lanut di Mara, Merauke. Pratu Andri yang berusia 25 tahun ternyata dibunuh karena di tubuhnya ditemukan sejumlah luka benda tajam. Korban dihabisi kemudian mayatnya dibuang ke Sungai Maro. 2 tentara yang diduga pelaku pembunuhan telah diringkus. Meninggalnya salah satu anggota dari Lanut Johannes Abraham di Mara, Pratu Andri Irawan, tanggal 26 Desember kemarin. Itu setelah ditemukan, kemudian kita berupaya untuk mencari karena ada indikasi ternyata ada oknum dari Lanut DMA sendiri yang terlibat dengan inisial yang seperti Bapak mungkin sudah tahu inisialnya MA dan OS. Nah itu sekarang sudah kita tahan dan dalam proses investigasi. Kemudian untuk almarhum, kemarin saya sendiri sudah mengantar beliau ke Sorong Selatan, kemudian kita makamkan. Dan alhamdulillah orang tuanya juga sudah bisa menerima dan semuanya bisa berjalan aman, lancar. Dan kita akhiri dengan penghormatan terakhir yaitu upacara pemakaman secara militer. Jadi itu yang paling tinggi di TNI. Kemudian kasus ini sudah ditangani oleh TNI AU dan kami akan menuntaskan kasus ini secara tuntas dan transparan supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari masa mendatang. Ya, gitu. Kemudian ini memang butuh waktu karena masih proses investigasi. Saat ini tim investigasi Mabes TNI Angkatan Udara sedang menyelidiki kasus ini. Sementara motif pembunuhan diduga karena sakit hati. Jenazah Pratu Andri Irawan saat ini sudah dimakamkan keluarganya di Sorong, Papua Barat Daya. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Untuk mencegah keributan dan gangguan selama perayaan Tahun Baru di Merauke, Papua Selatan, Polres Merauke memerintahkan pemilik menutup seluruh toko yang menjual minuman keras. Sudah menjadi tradisi, sebagian warga Merauke kerap merayakan pergantian tahun dengan menegak minuman keras. Namun salah satu toko miras di Jalan Sultan Syahrir terpaksa ditutup karena bandel menjual minuman keras. Polisi langsung menyita seluruh minuman dari toko tersebut. Sepintas toko terlihat tutup, namun pemilik tetap melayani warga menjual minuman keras secara diam-diam. Informasi Pak Kapolres bahwa untuk 2 hari ini penjualan miras betul itu ditutup. Betul. Berdasarkan koordinasi kami dengan pemerintah daerah dan provinsi, ya mulai dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 2 nanti ini tempat hiburan malam serta penjualan miras tidak boleh tidak ditiadakan, ya. Jangan sampai ada yang jualan, saya polis lain pasti. Tadi sudah satu di polis lain sama Kasat Narkoba, ya, beserta mirasnya yang dia jual. Itu sudah diingatkan, soalnya diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena kita mau melaksanakan kegiatan Natal dan Tahun Baru ini bagi masyarakat Merauke berjalan dengan baik dan lancar, seperti itu. Satu itu TKP-nya di mana? Nanti Ade bisa koordinasi dengan Kasat Narkoba, ya. Untuk mengamankan perayaan pergantian malam Tahun Baru, Polres Merauke mengeluarkan kebijakan melarang toko menjual minuman keras selama 2 hari dari tanggal 31 Desember hingga 1 Januari 2024. Kapolres Merauke mengancam jika ditemukan bukti bakal mencabut izin penjualan miras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kasus kecelakaan lalu lintas di Merauke, Papua Selatan tahun ini meningkat tajam dibanding tahun 2022. Sementara jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan selama tahun 2023 ada 31 orang. Jumlah ini hanya berkurang 1 orang dibanding tahun 2022. Sementara itu jumlah pelanggaran tahun 2023 naik dari 1.200 menjadi 1.300 kasus. Untuk teguran juga mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat dari 1.300 menjadi 3.300 teguran. Sementara untuk kasus kecelakaan lalu lintas dari 270 kasus naik menjadi 360 kasus. Data pelanggaran, yang pertama pelanggaran tahun 2022 sebanyak 1.214, tahun 2023 sebanyak 1.381. Kemudian teguran ini ada 1.725. Kemudian di tahun 2023 3.221. Laka lantas ada 227 di tahun 2022. Di tahun 2023 ada 367. Laka korban MD 32 di tahun 2022, di tahun 2023 31. Laka korban LB luka berat, ya. Tahun 2022 174, di tahun 2023 285. Ini ada peningkatan sedikit, ya. Laka korban luka ringan di tahun 2022 272, di tahun 2023 376. Kerugian material diperkirakan di tahun 2022 1.266. Di tahun 2023 632.500. Polisi menghimbau pengendara tidak mengonsumsi minuman keras secara berlebihan karena sebagian besar pemicu kasus kecelakaan karena pengendara mabuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Perayaan pergantian tahun di Merauke, Papua Selatan berlangsung meriah. Warga Merauke antusias keluar rumah. Mayoritas mendatangi Tugu Libra menyaksikan kembang api. Menjelang detik-detik pergantian tahun, warga melakukan konvoi kendaraan sehingga lalu lintas padat dan merayap. Ibu ini ke Libra ngapain aja nih, Bu? Kita rayakan tahun baru di sini saja, nonton kembang api.
Nonton kembang api ya. Sini ngapain aja nih Bu? Nonton kembang api. Oh, memang ada punya acara lain Bu? Tidak apa. Jadi sini aja Bu ya. Bersama siapa aja Bu? Dengan keluarga, dengan siapa Bu? Dengan keluarga ya. Sejak Minggu sore, 450 anggota TNI dan Polri dikerahkan untuk patroli berkeliling kota untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Sementara di Mimika, Provinsi Papua Tengah, perayaan Tahun Baru berlangsung meriah. Warga berkumpul di sejumlah ruas jalan utama dan menyalakan kembang api. Pesta kembang api menyambut Tahun Baru di Mimika. Arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan juga sempat macet karena warga yang melintas berhenti guna menyaksikan pesta kembang api. Penjual kembang api meraup untung saat pergantian tahun. Ya, tapi tahun ini pemasukannya murah. Ya, mungkin nggak tahu, banyak faktor sih. Ya, lebih murah sekarang. Malam pergantian tahun berjalan aman dan lancar karena dikawal ketat aparat kepolisian. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Setiap momen penting dalam hidup insan manusia tentu tidak akan dilewatkan. Seperti pada momen pergantian Tahun Baru di Merauke. Puluhan warga dari Kabupaten Mapi, Papua Selatan sengaja datang ke Merauke hanya untuk merayakan malam pergantian Tahun Baru. Warga dari Mapi ini menyempatkan diri untuk duduk sambil menikmati detik-detik malam pergantian Tahun Baru. Walaupun tidak semeriah dengan kondisi malam pergantian pada tahun sebelumnya, namun bagi sebagian warga, pergantian tahun di Tugu Lingkaran Brawijaya sangat berkesan. Christopolus misalnya bersama rekan-rekannya hanya duduk di Tugu Libra sambil menatap ke atas langit untuk melihat kemegahan kembang api. Kamu dari mana deh? Dari kampung, saya dari Mapi. Dari Mapi, dari kampung ya. Nah, di sini ngapain di Libra ini? Nongkrong saja ya? Tidak ada acara? Tidak ada acara. Jadi rayakan tahun baru begini saja? Tahun baru di sini? Ya, tahun baru. Nah, tidak ada bikin acara, tidak? Saya di sini. Jadi bikin apa saya di sini? Di sini. Duduk-duduk saja? Duduk-duduk aja. Oke. Warga pedalaman Mapi memang tidak mudah ke Merauke karena mereka harus menggunakan pesawat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. ...85 anggota Polres Mimika, Papua Tengah naik pangkat, terdiri dari 18 perwira dan 67 brimob. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra meminta polisi bekerja maksimal dan terus meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Itu berjumlah 85 personil ya, gabungan dari personil Polres Mimika dengan personil dari Batalion B Satuan Polda Papua. Ya, kegiatan ini ya merupakan salah satu bentuk penghargaan, salah satu bentuk prestasi yang diberikan oleh kesatuan ya terhadap personil yang memang dari masa kedinasnya, masa kepangkatannya sudah memenuhi syarat dan personil tersebut tidak dalam menghadapi suatu permasalahan. Jadi ini sebagai bentuk reward, diberikan apresiasi, diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi. Ya, harapannya dengan dengan naiknya pangkat dari personil yang tadi sudah kita laksanakan kegiatan upacara, ya harapan kami selaku pimpinan ya, dalam pelaksanaan tugas pun dia bisa lebih memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan kedinasan ke depan. 85 polisi naik pangkat menceburkan diri ke kolam sebagai wujud syukur. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kendati perayaan Tahun Baru sudah berakhir, TNI dan Polri meningkatkan keamanan di kawasan perbatasan RI dan Papua New Guinea. Fokus pengamanan adalah pelintas batas yang keluar masuk tanpa dokumen keimigrasian, termasuk kelompok kriminal bersenjata yang kerap memanfaatkan perbatasan untuk menyelundupkan senjata api. Wilayah perbatasan kita, sementara kan kita sudah punya satuan penugasan di sana ya. Kalau di Sota berarti ada Satgas dari 726, itu mereka juga sudah dihimbau melalui perintah dari Pangdam, kemudian diturunkan ke Danrem selaku dan Kolakop. Jadi kita di jajaran TNI juga malam ini mulai dari kemarin kita siaga sampai tanggal 2.
Jadi setidaknya mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya standby di pos untuk antisipasi terhadap masuknya mungkin ya masyarakat dari luar Merauke maupun dari lingkungan masyarakat sekitar yang ya kita cegah lah biar kita laksanakan pergantian tahun ini dengan tertib dan aman. Kalau sampai dengan saat ini kita belum dengar ada informasi seperti itu. Kalau memang ada informasi seperti itu nggak apa-apa, nanti sampaikan aja biar kita memang ya kita infokan lah ke jajaran kita, terutama satuan penugasan antisipasi ya. Yang jelas kita memang saat ini sudah dapat perintah untuk kita siaga. Jadi tentunya mereka lebih siap lah untuk antisipasi itu semuanya. Saat ini 2 batalion Satgas Pengamanan TNI bertugas menjaga perbatasan Papua New Guinea. Aparat disiagakan tidak hanya mengamankan pelintas batas tanpa dokumen, namun juga penyelundupan narkotika yang memanfaatkan ribuan jalan tikus di wilayah perbatasan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyangge.